Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hatinya lembut mencari ridha Allah. Semoga Allah melapangkan seluruh urusanmu, memudahkan rizkimu, menenangkan jiwamu, dan menjaga kesehatanmu sepanjang umurmu. Semoga hidupmu dikelilingi keberkahan yang tidak pernah berhenti mengalir, seperti hujan rahmat yang turun di pagi hari. Sebelum kita melangkah jauh dalam renungan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar setiap kata yang terucap menjadi amal jariah bagi kita semua, dan semoga setiap kebaikan yang kau lakukan dibalas dengan kemurahan rizki yang luas dari Allah. Saudaraku, subuh adalah waktu yang sering Allah pilih untuk membuka pintu keberkahan. Pada waktu ini, langit seperti lebih dekat kepada bumi, udara lebih jernih, dan hati lebih mudah disentuh oleh cahaya iman. Ketika orang lain masih lelap dalam tidurnya, Allah sedang memanggil hamba-hambanya yang ingin hidupnya berubah, yang ingin langkahnya ringan, dan yang ingin rizkinya dilapangkan. 2 rakaat yang kecil ini menjadi bukti cinta seorang hamba kepada Robnya. Tapi sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari betapa berharganya waktu ini. Ada orang yang bangun subuh, tetapi bangunnya tanpa kesiapan. Ia mengusap wajahnya sekadarnya, lalu berdiri dalam keadaan tubuh yang masih kalah dari rasa kantuk. Dalam kondisi seperti itu, ia membaca bacaan sholat tanpa kesadaran penuh. Hatinya tidak hadir, pikirannya tidak benar-benar menuju Allah. Ia hanya menjalankan gerakan tanpa menghadirkan batin. Padahal, 2 rakaat ini adalah kesempatan untuk membersihkan hatinya sebelum cahaya matahari menyinari bumi. Ada pula yang bangun karena alarm, tetapi alarm itu hanya membangunkan tubuhnya, bukan hatinya. Tubuhnya bangkit, tapi batinnya tertinggal di antara sisa-sisa mimpinya. Ia melangkah ke tempat sholat tanpa sempat menenangkan dirinya, tanpa beristighfar, tanpa menyapa pagi dengan rasa syukur. Padahal, istighfar sebelum sholat adalah pintu kebersihan hati. Tanpanya, ibadah menjadi sekadar gerakan. Saudaraku, ada orang yang melewati qobliyah subuh karena ia merasa waktunya tidak cukup. Ia berkata dalam hatinya, nanti saja masih ada waktu. Tetapi, waktu adalah makhluk yang paling sulit ditebak. Ia seperti angin, datang sebentar lalu pergi sebelum sempat ditangkap. Mereka yang menunda biasanya akhirnya kehilangan. Dan kehilangan qobliyah subuh bukan kehilangan yang kecil, sebab yang hilang bukan hanya rokaatnya, tapi keberkahan yang menyertainya. Ada juga yang menganggap 2 rakaat ini hanya sebagai pelengkap. Ia membandingkannya dengan sholat wajib lalu berkata, hanya sunnah. Ia tidak sadar bahwa sesuatu yang dicintai Rasulullah lebih dari dunia dan segala isinya tidak mungkin menjadi hanya sunnah. Ketika hati meremehkan amalan ini, pintu rezeki pun ikut sempit. Saudaraku, ada seseorang yang sholat qobliyah tetapi terburu-buru. Ia ruku seperti orang yang tidak ingin ruku. Ia sujud seperti orang yang tidak ingin sujud. Ia bangkit sebelum hatinya sempat jatuh ke bumi. Ia membaca doa dengan cepat, seakan waktu mengejarnya. Padahal ketenangan dalam sholat adalah tanda bahwa hati sedang hidup. Ada juga yang melakukan qobliyah di tempat yang tidak bersih, tidak rapi, atau terganggu. Lingkungannya berantakan, aromanya tidak nyaman, suasananya tidak mendukung kekhusyuan. Padahal suasana sekitar mempengaruhi kondisi hati. Ketika tempat ibadah tidak layak, hati sulit menghadirkan ketenangan. Ada yang bangun, mengambil wudhu, tetapi wudhunya tidak sempurna. Ada bagian tubuh yang tidak terbasuh dengan baik. Ada yang dilakukan terburu-buru, padahal wudhu adalah pintu dari segala amal ibadah. Wudhu yang sempurna menambah cahaya, dan cahaya itulah yang membuka pintu kebaikan dalam hidup. Bila pintu awalnya tidak sempurna, bagaimana mungkin seseorang berharap hasil akhirnya menjadi sempurna? Saudaraku, ada orang yang bangun subuh tetapi lupa membaca doa pagi, lupa menyapa Robnya, lupa merasa bahwa ia diberi kesempatan hidup lagi. Ia tidak menyadari bahwa setiap bangun dari tidur adalah bukti bahwa Allah masih memberi kita waktu untuk berubah. Waktu yang mungkin tidak diberikan kepada orang yang sudah kembali kepada Robnya pada malam itu. Ada pula yang sholat dengan perasaan berat. Dalam hatinya ia berkata,
Aku hanya sekedar menjalankan kewajiban. Ia lupa bahwa ibadah yang dilakukan tanpa cinta tidak mampu menarik keberkahan. Seperti tanaman yang disiram tanpa kesungguhan, hidupnya tidak tumbuh dengan baik. Dan ada juga yang melakukan qobliyah tanpa penghayatan, tanpa memahami bahwa 2 rakaat ini bisa mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa rezeki yang ia kejar sepanjang hari mungkin justru tergantung pada amalan kecil ini. Saudaraku, ketika seseorang terbiasa melewatkan qobliyah, ia sebenarnya sedang melewatkan pintu ketenangan hidup. Ia melewatkan kesempatan untuk dibukakan pintu rezeki sebelum matahari terbit. Banyak orang merasa pintu rezekinya tertutup, padahal yang tertutup adalah pintu hatinya sendiri karena ia tidak membukanya di waktu yang Allah paling cintai. Ada juga yang terlalu sibuk memikirkan urusan dunia, padahal dunia sedang menunggu di luar, bukan di atas sajadah. Ia membawa pikiran tentang pekerjaan, uang, masalah, atau rencana hariannya ke dalam sholat. Padahal sholat seharusnya menjadi tempat ia mendapatkan ketenangan untuk menghadapi semua itu. Bila sholatnya tidak menenangkan, bagaimana hari-harinya bisa lapang? Dan sering pula seseorang berdiri untuk qobliyah tanpa memohon ampun terlebih dahulu. Ia sholat dengan membawa beban kesalahan malam sebelumnya. Padahal subuh adalah waktu terbaik untuk membuka pintu taubat. Allah membuka pintu ampunannya dengan luas pada waktu-waktu sebelum fajar. Bila seseorang tidak memanfaatkannya, ia kehilangan sesuatu yang sangat besar. Saudaraku, semua ini bukan sekadar kesalahan ibadah. Ini tentang bagaimana seseorang menata hidupnya dari waktu subuh. Subuh bukan hanya ibadah, tetapi fondasi kehidupan. Barang siapa memulainya dengan baik, Allah akan memperbaiki sisanya. Barang siapa memulainya dengan kelalaian, sisanya terasa berat. Hidup seringkali tidak sulit karena kita kurang pintar. Hidup tidak sempit karena kita kurang bekerja keras. Hidup terasa berat karena kita belum mengundang Allah ke dalamnya sejak pagi. 2 rakaat ini adalah caranya. Mari kita renungkan lebih dalam. Mari kita buka hati selebar yang kita mampu. Sebab banyak yang mengira ia telah sholat dengan benar. Padahal ada sesuatu yang kurang ia perbaiki. Banyak yang merasa hidupnya berat karena pekerjaan. Padahal subuhnya tidak ia jaga. Dan disinilah perjalanan renungan ini dimulai, saudaraku. Kita membuka lembaran yang lebih dalam tentang kesalahan halus yang sering kita lakukan sebelum subuh, yang tanpa sadar membuat hidup kita sulit dan rizki kita terasa menjauh. Saudaraku, mari kita masuk lebih jauh lagi. Ada sesuatu yang begitu halus, namun sering merusak ketenangan ibadah seseorang. Ada orang yang bangun subuh, tetapi hatinya sedang gundah. Ia membawa beban pikiran ke dalam sholat. Bukan berarti ia tidak boleh merasa sedih, tetapi ketika ia tidak menenangkan dirinya, ia seperti membawa badai ke dalam ibadahnya. Sholat yang seharusnya menjadi tempat berlindung, akhirnya terasa seperti rutinitas yang tidak memberikan ketenangan. Padahal 2 rakaat sebelum subuh adalah waktu ketika Allah menguatkan hati orang-orang yang rapuh. Ada pula yang bangun tetapi tidak memperhatikan keadaan tubuhnya. Ia berdiri sambil menahan kantuk, membiarkan kelopaknya turun selama sholat. Dalam kondisi seperti itu, bacaan tidak benar-benar masuk ke hati. Padahal Allah mencintai hamba yang mendatanginya dengan penuh kesadaran. Mereka yang mengantuk berat dianjurkan untuk mengambil jeda, membasuh wajah, atau berdoa sejenak agar ibadahnya dilakukan dengan hati yang hidup. Saudaraku, salah satu hal yang sering membuat qobliyah kehilangan keberkahannya adalah ketika seseorang terlalu cepat kembali kepada dunia. Setelah salam, ia langsung meraih ponselnya. Ia langsung membuka pesan, melihat notifikasi, mengecek kabar dunia, padahal kabar langit baru saja diberikan kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, hati tidak diberi kesempatan meresapi ketenangan dari ibadah. Padahal, waktu setelah sholat adalah momen emas untuk doa dan zikir. Momen yang seringkali menjadi penyebab datangnya rizki yang tidak disangka-sangka. Ada juga yang tidak menjaga lisannya sebelum subuh. Ia mungkin tidak sengaja mengeluh, marah, atau mengatakan sesuatu yang membuat suasana hatinya gelap. Padahal, lisan yang kotor bisa menghalangi doa. Bila seseorang ingin hidupnya lapang, lisannya harus dijaga sebelum ia berdiri dalam sholat.
Saudaraku, ada pula yang melakukan qobliyah tetapi tidak menjaga pakaiannya. Pakaian sholatnya dipakai tergesa-gesa, tidak bersih, tidak rapi. Ia tidak menyiapkan dirinya sebagai tamu Allah, padahal sholat adalah momen pertemuan antara hamba dan Robnya. Ketika seseorang menata dirinya dengan baik, ia sedang menunjukkan kesungguhannya. Dan salah satu kesalahan terbesar adalah ketika seseorang tidak melihat qobliyah sebagai upaya memperbaiki hidupnya. Ia menjalankannya tanpa memahami bahwa amalan kecil ini bisa membuka pintu besar dalam kehidupannya. Hidup seringkali berubah bukan karena hal besar, tetapi justru karena hal kecil yang dijaga dengan konsisten. Saudaraku, jika hari-harimu terasa berat, bila langkahmu terasa lambat, bila rizkimu terasa sempit meski kau sudah berusaha, barangkali bukan karena dunia menutup pintunya. Bisa jadi karena kita belum memperbaiki hubungan kita dengan Allah pada waktu paling tenang itu. Qobliyah subuh adalah kesempatan setiap hari, kesempatan untuk memulai ulang hidup, kesempatan untuk memohon rezeki yang lapang, kesempatan untuk meminta kekuatan menghadapi dunia, kesempatan untuk menyingkirkan sempitnya dada, kesempatan untuk meminta pertolongan, dan kesempatan itu datang setiap hari, tetapi tidak semua orang mengambilnya. Saudaraku, bila engkau pernah merasakan hari yang terasa berat, coba ingat kembali bagaimana subuhmu hari itu. Bila engkau merasa rizkimu tertahan, coba renungkan bagaimana hatimu ketika qobliyah subuh itu kau lakukan. Bila engkau merasa gelisah tanpa sebab, barangkali hatimu merindukan ketenangan 2 rakaat yang kau lewatkan. Allah tidak pernah menyulitkan hambanya tanpa sebab, dan Allah tidak pernah menahan rizki kecuali demi kebaikan hamba itu sendiri. Terkadang Allah menahan rizki karena hamba tersebut belum memperbaiki ibadah yang menjadi sumber keberkahannya. Saudaraku, sholat qobliyah subuh adalah ladang luas yang penuh cahaya. Siapa yang menanamnya setiap pagi, ia akan memanen kelapangan yang tidak pernah habis. Bukan berarti hidupnya bebas dari ujian, tetapi Allah akan menempatkan ketenangan di hatinya. Ia akan dimudahkan dalam urusan-urusan yang sebelumnya terasa sulit. Ia akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah ia duga. Betapa banyak orang yang hidupnya berubah hanya karena ia mulai menjaga subuhnya. Betapa banyak doa yang terkabul karena seseorang merapikan ibadah kecil ini. Betapa banyak orang yang dulunya berada dalam gelapnya kesulitan, namun Allah bawa ia ke jalan terang hanya karena ia memperbaiki 2 rakaat sebelum terbit matahari. Saudaraku, mari kita mulai dari hal yang kecil. Mari kita hadapi subuh seperti seseorang yang sedang menyambut harapan baru. Mari kita berdiri dalam qobliyah dengan hati yang tenang, dengan niat yang tulus, dengan kesadaran bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Mari kita kerjakan 2 rakaat ini dengan cinta, bukan sekedar rutinitas. Mari kita hadirkan hati, kita perindah adab, kita kuatkan niat. Semoga Allah menjadikan subuhmu sumber kekuatan. Semoga Allah menjadikan hatimu tenang setiap kali bangun dari tidur. Semoga Allah melapangkan rizkimu dari arah yang tidak pernah kau duga. Semoga seluruh jalan hidupmu menjadi lebih terang, lebih mudah, lebih penuh barokah. Semoga 2 rakaat kecil ini membuka pintu kebahagiaan besar dalam hidupmu. Amin ya Rabbal Alamin.